mengejutkan, ya kan? Terutama keterangan Dedi ya. Jadi di persidangan yang menyatakan bahwa CCTV Bu Harun itu adalah Danu. Ya, Dedi tadi di dalam ruang sidang, termasuk saya lihat di BAP, kemudian hakim mengkonfirmasi bahwa foto yang dalam CCTV Bu Harun itu adalah Danu. Ini sudah jelas. Kita bisa membedakan kualitas Dedi dengan saksi-saksi sebelumnya. Wegis, Topianti, terus Ilham. 3 orang saksi sebelumnya yang diperiksa itu tidak mengenal Danu sebelumnya. Hanya lewat saja. Hanya tahu setelah kejadian. Ya kan? Tapi Dedi sempat bekerja bareng dengan Danu cukup lama. Ketika Wegis, Nopi, Ilham menyatakan bahwa yang di CCTV Bu Harun itu mirip Abi, itu dibantah, dipatahkan oleh keterangan Dedi yang sudah lama bekerja dengan Danu dan mengenali sosok Danu yang sebenarnya. Bahwa yang tertangkap CCTV Ibu Harun itu adalah Danu. Ibu Harun itu adalah Danu. Ibu Harun itu adalah Danu. Kembali dalam pengawalan kasus Subang. Kenapa sih saya jarang membuat video? Karena saat ini sudah sesi pembuktian di persidangan. Prediksi-prediksi sudah tidak diperlukan lagi. Tapi yang dibutuhkan adalah bukti nyata, ya. Jadi prediksi saya dari awal kasus ini sampai sekarang ini sudah mendekati ada kebenaran-kebenaran. Walaupun masih belum ketok palu, tapi petunjuk-petunjuk itu sudah mengarah sesuai dengan setidaknya 75% prediksi saya sudah tergambar di dalam bukti-bukti persidangan itu. Kemudian karena adanya sesuatu hal yang membuat saya ini agak penasaran terkait dari saksi Pak Dedi. Saksi Pak Dedi ini sebenarnya dulunya orang kepercayaan Pak Yosep. Setelah Yoris mengatakan tidak berminat lagi di yayasan dan dia lebih menggeluti usahanya, Pak Yosep mengangkat Pak Dedi. Tapi setelah gonjang-ganjing itu, akhirnya Pak Dedi di PHK Yoris melalui Chatwit. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun ya, Pak Dedi ini sebagai saksi dari kasus ini, pada akhirnya juga di bawah naungan ATS. Nah, yang tadinya adalah orang kepercayaan Pak Yosep, kemudian dia di bawah naungan ATS. Nah, kita tahu ATS dengan Pak Yosep itu beda pengacara. Nah, kenapa bisa begitu? Ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari Pak Dedi ini. Nah, ATS ini jadi membawai Danu sebagai kuasa hukumnya Danu, kuasa hukum dari keluarga Ibu Tuti, juga kuasa hukum dari kedua korban, juga kuasa hukum Pak Dedi. Yang membuat saya tanda tanya di sini, kalau Pak Dedi ini di bawah kuasa hukumnya Pak ATS, saat memberikan kesaksiannya yang diperlihatkan terkait dari hasil CCTV yang di lapangan, yang beberapa saksi mengatakan itu Abi, tapi Pak Dedi ini meyakinkan atau memberikan pendapatnya bahwa itu adalah Danu, bukan Abi. Jadi di sini ada bertolak belakang kesaksian Pak Dedi terkait CCTV itu, juga kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan itu Abi. Nah, tentunya ini perlu pendalaman dari ahli khusus yang mengerti tentang CCTV. Kemudian teman-teman, yang ingin saya prediksi di sini adalah, karena saya agak-agak penasaran sih, sebenarnya sudah malas memprediksi kasus Subang karena sudah bukti di persidangan yang dibutuhkan. Tapi karena penasaran ini saya menjadi ingin tahu, Pak Dedi kan di bawah dari naungan ATS. Kenapa dia malah memberatkan Danu? Alasannya apa? Ada hal-hal apakah yang bisa terungkap di sini? Mari kita lihat. Pakai kartu yang satunya saja ya, kartu yang ini. Mengapa Pak Dedi memberikan kesaksian yang lebih memberatkan Danu, padahal dia di dalam naungan kuasa hukumnya ATS? Yang saya tahu seperti itu, karena pemberitaan yang dulu-dulu kan begitu teman-teman, bahwa Pak Dedi di bawah naungan ATS. Mengapa memberikan pernyataan yang memberatkan Danu? Karena apakah ada simbol fight, sebuah keyakinan
Loh, Pak Dedi ini yakin bahwa itu Danu yang di CCTV itu. Yakin fight sebuah keyakinan. Nah, berarti Pak Dedi ini tidak setuju kalau itu adalah Abi. Lah siapakah di sini yang mengarahkan bahwa itu adalah Abi? Nah, ini yang perlu didalami. Kenapa bisa begitu? Apakah Pak Dedi tidak merasa bersalah dengan kuasa hukumnya di sini? Sampai yakinnya menyebut bahwa itu bukan Abi tapi Danu. Apakah Pak Dedi tidak merasa bersalah di sini dengan kuasa hukumnya? Victim. Malah di sini Pak Dedi merasa menjadi korban. Korban apa? Mari kita dalami sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Pak Dedi orang kepercayaan dari Pak Yosep sebetulnya, dulunya. Tapi kenapa dia bisa di bawah naungan ATS? Apakah dia didekati oleh Hersus CS? Apakah begitu? Tapi ini masih dugaan. Karena kalau kita melihat dari perjalanan kasus ini seperti kasusnya pegawai jok motor yang tadinya saat diwawancarai oleh sang pencari keadilan mengatakan bahwa dia didatangi Hersus beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, dan dia juga menyatakan bahwa Hersus mengcopy dari harddisk tersebut. Nah tentunya Hersus ini tahu kalau ada penampakan Pak Yosep yang di jam tersebut melintas di depan servis jok motor itu. Tapi sayangnya Hersus tutup mulut. Disinilah saya sangat kecewa sekali. Nah ini Hersus ini mengungkap atau mengaburkan kasus ini. Ya ini yang membuat saya kecewa sekali. Dan Pak Dedi ini juga merasa menjadi korban. Nah korban apakah di sini? Korban pendekatan atau korban gimana atau gimana? Korban insting. Nah, insting ya tergantung nalurimu saja, tergantung naluri kita saja. Instingnya mengarah kemana? Apakah Pak Dedi ini didekati ataukah bagaimana? Ya tentunya semuanya itu bisa saja. Tapi di sini masih asas praduga tidak bersalah. Cuman ya saya kecewa banget loh dengan YouTuber Subang. Satu, kecewa saya sudah mengcopy hadis sesuai dengan pernyataan dari pegawai jok motor, mengetahui sesuatu. Kemudian saat kumpul-kumpul dengan Danu tahun baru disaksikan oleh YouTuber Subang juga pengacaranya tentang Danu mabuk dan menyebutkan nama AA Yoris. Kenapa tidak didalami hal itu? Itu sudah merupakan petunjuk loh ya. Sekalipun mungkin Danu mabuk tidak sadar, tapi semesta ini sudah memberikan petunjuk pada kalian wahai YouTuber Subang, untuk bisa mendalami apa yang dikatakan Danu. Apalagi dari Danu juga mengatakan darahnya kental. Itu juga di hadapan dari istri YouTuber Subang loh ya. Tapi mengapa kalian kok lebih suka apa ya? Aduh, gak tahu lagi lah. Saya kecewa banget di sini. Saya di sini YouTuber yang jauh dari Subang, hanya bisa melihat dari kejauhan di sini ya. Tapi dengan melihat kejauhan ini akan bisa melihat berpihakkah, tidakkah YouTuber ini. Nah, di sinilah yang membuat saya ada kekecewaan di YouTuber Subang ini. Nah, semoga tidak sampai terulang hal semacam itu, walaupun sekarang ini tinggal beberapa waktu dalam penentuan ya. Kemudian kita lanjut ke Pak Dedi ya. Di sini dari insting, jadinya instingnya itu kamu kemana arahmu? Ada petunjuk apa lagi kah dari Pak Dedi ini? Oh, dia merasa, Pak Dedi ini merasa kecewa, merasa sudah melakukan sebuah keputusan yang kurang bagus di sini saat bergabung dengan ATS. Kenapa Pak Dedi merasa seperti itu? Ada apakah gerangan? Abu Dens, karena petunjuk-petunjuk dari Pak Dedi yang sudah disampaikan kepada mereka ini tidak ditanggapi teman-teman.
Ya mungkin petunjuk Pak Dedi ini berseberangan dengan keyakinan mereka. Di sini ada simbol Abu Dans. Jadi Pak Dedi ini sebenarnya mengetahui sesuatu yang sudah seharusnya ditindaklanjuti. Tapi nyatanya di sini mungkin petunjuknya nggak dianggap dan lain sebagainya. Dan di sini melihat ada kekecewaan di Pak Dedinya ini. Tapi ini masih prediksi loh ya. Nah, Pak Dedinya aja yang ditanyain, benar nggak prediksi saya ini? Dia yakin itu Danu. Dan dia merasa menjadi korban dari pendekatan seseorang mungkin. Mengetahui dia adalah saksi yang bisa memeratkan Danu, mengetahui bahwa dia adalah orang kepercayaan Pak Yosef, makanya di sini ada pendekatan-pendekatan kepada Pak Dedi. Nah, disinilah Pak Dedi merasa saya mungkin menjadi korban pendekatan ini ya. Tapi setelah dia memutuskan bergabung, dia merasa saya sudah salah langkah. Di sini ada simbol gold ya, sebuah kesalahan langkah karena sebenarnya dia ingin mengungkap kasus ini. Ada simbol Abu Dans ya, ada simbol Abu Dans, ada simbol peti. Kekayaan ini merupakan di mana Pak Dedi mengetahui banyak hal terkait kasus ini. Tapi ketika ada penyampaian dari Pak Dedi ini mungkin karena bertolak belakang, makanya nggak dianggap temuan-temuan Pak Dedi ini. Apakah begitu? Selanjutnya saya ganti dengan kartu ini. Apakah Pak Dedi masih di bawah naungan ATS kah? Kok ya berseberangan dengan yang dibela ATS di sini? Apakah Pak Dedi masih dalam naungan ATS? Ada simbol 5 tongkat. Simbolnya ini ya, simbolnya ada seseorang membawa tongkat. Ini simbol konflik di sini. Ya, adanya silang pendapat mungkin, beda pendapat mungkin, yang membuat hatinya Pak Dedi ini merasa saya harus mengundurkan diri di sini. Ayo, apakah Pak Dedi saat ini sudah mengundurkan dari ATS? Kalau iya, mengapa beritanya tidak disebarluaskan? Padahal loh ya, dari YouTuber Subang ini kalau ada sesuatu gercep banget. Tapi kenapa dari Pak Dedi ini ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dengan kubunya, ada simbol konflik di sini ya, diam-diaman saja. Nah, selanjutnya pada akhirnya Pak Dedi memutuskan apa di sini? Memutuskan ada the need to move on. Dia berusaha melupakan sesuatu yang sudah membuat dirinya kecewa. The need to move on. Kamu butuh melupakan sesuatu agar dirimu bisa melihat sebuah hal yang lebih baik. Ya. Dilambangkan ada simbol rembulan, bulan sabit. Bulan itu simbol dari rahasia. Bulan itu simbol dari misteri. Kemudian di sini ada simbol anjing. Anjing itu simbol kesetiaan. Dan di sini ada simbol cangkir. Cangkir itu simbol dari sebuah perasaan. Nah, jadi saya mengartikan bahwa Pak Dedi masih setia dengan pikirannya sesuai dengan apa yang diyakininya. Dan di sini dia tetap setia pada kebenaran dan keadilan. Dan simbol perasaan ini yang ada kaitannya dengan bulan ini berarti simbol kekecewaan yang dialami. Oh. Apakah Pak Dedi sudah mengundurkan diri dari ATS? Kalau dari kartu-kartunya ini sepertinya 90% iya. 90% sudah mundur dari ATS. Satu kartu lagi terkait Pak Dedi. Apa yang akan kamu ungkapkan di sini? Ada simbol sebuah pesta. Ada simbol sebuah keberhasilan. Dia ingin apa yang diyakininya bisa membuka tabir kasus ini. Bisa membuka kesuksesan, membuka siapa pelaku yang sebenarnya di sini. Jadi teman-teman, Pak Dedi ini kalau dilihat dari kartunya ini
saya meyakini ya, tapi masih 90% ya. Saya meyakini kalau Pak Dedi ini sudah mundur dari kuasa hukum ATS. Karena apa? Karena yang diketahuinya Pak Dedi ini sudah memberikan masukan-masukan tapi nggak dianggap. Padahal masukan dari Pak Dedi ini abundance, keberlimpahan yang bisa mengungkap kasus ini. Nah, makanya di sini kemudian ada pergolakan batin dari Pak Dedi, ada konflik di sini, ada batin-batin yang memberontak. Dan dia pada akhirnya ingin melupakan atau ingin melepaskan apa yang sudah diputuskan di sini, yaitu melepaskan kuasa hukum ATS ini. Karena apa tujuannya? Ingin mengungkap kasus ini. Nah, memang dari pengakuan Pak Dedi ini berseberangan dari keterangan-keterangan yang sudah ditunjuk oleh kubunya Danu yang mengatakan bahwa itu api. Tapi dari Pak Dedi ini dengan yakinnya dia menyebutkan itu bukan api, tapi itu Danu. Nah, ini loh ya. Makanya saya penasaran ada apa dengan Pak Dedi ini? Kok bertolak belakang dengan pembelaan ATS? Ya, ternyata Pak Dedi sudah keluar dari ATS. Dan dia juga merasa apa yang dilakukan dengan bergabung dengan ATS itu sudah merupakan sebuah kesalahan. Ada simbol kuil, sebuah kesalahan. Seperti itu ya teman-teman. Tinggal klarifikasi saja kepada Pak Dedi buat kalian-kalian yang pengawal kasus Subang, apakah Pak Dedi sudah keluar dari ATS atau belum? 90% di kartu saya lebih ke energi bahwa Pak Dedi sudah keluar dari ATS. Tapi sekali lagi prediksi ini bisa benar, bisa juga tidak, atau bisa juga nyerempet sedikit. Tapi kalau kalian sudah menyaksikan tayangan saya di kasus ini dari awal hingga saat ini, pastinya kalian sudah bisa menilai sendiri prediksi saya, kebenarannya, keakuratannya berapa persen ya.